Halo semuanya, kembali lagi di channel Garis Tengah. Dan selamat datang juga buat kalian yang baru klik konten ini. Jangan lupa juga support aku biar lebih semangat ya dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Mungkin konten kali ini berbeda dari konten sebelumnya, yaitu konten tutorial edit video. Daripada gabut, mending aku bikin konten yang menceritakan sebuah film. Sepertinya seru juga. Oh iya, untuk peringatan ya buat kalian yang tidak suka spoiler, aku sarankan langsung saja nonton filmnya ya. Karena konten ini buat kalian yang takut ataupun males nonton film, tapi penasaran dengan ceritanya. Oke, yuk langsung aja kita bahas ceritanya. Let's check it out. Pada satu malam Natal di sebuah kota, ada satu keluarga terdiri dari seorang paman bernama Menel dan istrinya bernama Yulia, dan satu anak kecil, anak dari kakaknya Menel. Pada malam itu, Menel dan istrinya sedang berkunjung di apartemen kakaknya yang bernama Belen. Belen tinggal bersama suaminya bernama Mario. Menel dan Yulia segera pulang karena sudah larut malam. Dalam perjalanan menuju rumah, Menel dan Yulia sedikit ribut karena masalah pribadi mereka. Karena cekcok dengan Menel, Yulia pun kehilangan fokusnya untuk menyetir mobil sehingga mereka pun mengalami kecelakaan fatal. Karena kecelakaan tersebut akhirnya menyebabkan Yulia meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit. 1 tahun telah berlalu dan Menel pun sudah melupakan masa lalunya. Di pagi hari yang cerah, Menel terbangun dari tidur dan mulai beraktivitas seperti biasa. Di tengah aktivitasnya, dengan menyalakan TV, beberapa saluran berita di TV sedang membahas tentang virus yang mematikan. Sampai-sampai ada beberapa cutscene dari TV yang memperlihatkan efek jika terinfeksi virus mematikan tersebut. Tetapi sayangnya, Menel tidak melihat hal tersebut. Kemudian, di siang hari yang agak mendung, Menel berencana untuk pergi ke pelabuhan kapal untuk menjual kapalnya. Di tengah perjalanan, Menel sesekali melihat ambulan yang sedang lalu lalang. Di situ, Menel masih belum curiga dengan apa yang terjadi sebenarnya. Sesampainya di pelabuhan, Menel bertemu dengan Belen atau si kakak kandungnya itu, dan juga seorang calon pembeli kapal, dan transaksi pun berjalan dengan baik. Setelah dari pelabuhan kapal, Menel berencana pergi ke supermarket. Di tengah perjalanan, Menel menerima telepon dari Belen, tetapi Menel tidak mengangkat telepon tersebut. Setibanya di supermarket, Menel lagi-lagi menerima telepon dari Belen. Namun, Menel tidak mengangkat telepon tersebut lagi. Menel segera belanja makanan dan kebutuhan lainnya. Di saat Menel sedang belanja, Menel melihat seorang ibu-ibu sedang berbelanja dengan sangat banyak dan tergesa-gesa seolah-olah mempersiapkan apa yang akan terjadi. Dan di situ Menel benar-benar kebingungan. Seperti judul di konten, Menel memiliki kucing lucu kesayangannya bernama Luculo. Di malam harinya, Menel akhirnya menerima video call dari Belen. Belen memberikan penawaran kepada Menel agar tinggal bersamanya di kota lain. Awalnya Menel menolaknya dan akhirnya Menel pun mau ikut dengan kakaknya yaitu Belen, tetapi hanya beberapa hari saja. Di pagi keesokan harinya, Menel melihat dari jendela ada tetangga yang sepertinya akan pindah tempat tinggal. Karena mereka tahu di kota tersebut mulai tidak aman karena adanya virus yang sering disiarkan dalam berita di TV. Menel pun segera berangkat menuju bandara untuk menepati janjinya kepada Belen. Tetapi di sini mereka tidak pergi bersama-sama karena Belen sudah berangkat bersama anak dan suaminya pada malam itu. Menel pun sampai di bandara dengan membawa Luculo. Sambil menunggu antrian penerbangan, tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Semua penerbangan dibatalkan tanpa adanya alasan dari pihak bandara. Tak lama kemudian, ponsel semua orang di area tersebut menerima peringatan darurat, semacam peringatan bencana. Menel yang juga panik segera menelpon Belen, dan Belen juga mengetahui hal tersebut. Dengan merasa panik, Belen memberitahu Menel agar segera pulang dan mengunci pintu, jangan pernah keluar rumah. Menel pun bergegas menuju rumah.
Di tengah perjalanan menuju rumah, di sepanjang jalan mengalami kemacetan yang sangat parah. Menel merasa tidak punya banyak waktu untuk itu. Menel memutuskan membawa Luculo, meninggalkan mobilnya, dan berjalan kaki menuju rumah. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya Menel sampai di komplek perumahan tempat tinggalnya. Tetapi ada hal aneh terjadi di salah satu rumah di area perumahan tersebut. Menel melihat tetangganya yang sudah terinfeksi virus, sehingga orang tersebut bertingkah seperti zombie. Sesampainya di rumah, Menel pun masih tidak percaya setelah apa yang dia lihat tadi. Lalu Menel menerima video call dari Belen. Belen berjanji akan menjemput Menel di rumah. Di siang harinya, Menel sedang membuka aplikasi video seperti platform TikTok yang memperlihatkan video kota sedang mulai kacau dengan adanya virus yang bisa merubah korban menjadi zombie. Dan lagi-lagi di HP Menel terdapat peringatan darurat bencana, yang bahkan peringatan tersebut muncul di TV. Menel mengecek keadaan sekitar sudah mulai kacau. Demi berlangsungnya hidup, Menel mengambil makanan dari supermarket yang keadaannya sudah berantakan. Saat hendak pindah ke supermarket lainnya, Menel melihat ada beberapa pesawat tempur melintas yang menandakan situasi saat ini benar-benar tidak aman. Tidak lama setelah itu, Menel pun melihat orang-orang mulai berlarian seperti ada yang mengejar mereka. Dan benar saja, ada seorang polisi yang sedang dikejar oleh salah satu zombie. Menel berniat untuk menolong polisi tersebut, namun sudah terlambat. Beruntung polisi itu masih bisa menembak zombie yang menyerang Menel. Setelah kejadian itu, Menel memutuskan untuk membuat jebakan untuk mengamankan rumahnya dari zombie. Di malam harinya, pemerintah sedang mengevakuasi penduduk agar ikut dengan bus untuk dibawa ke tempat yang lebih aman, dan pemerintah mengadakan peraturan baru jika tidak ikut dengan bus dinyatakan melanggar hukum. Belen tahu jika ada bus yang datang ke kompleks tersebut, tetapi Belen menyuruh Menel agar tidak ikut bus itu dan tetap tinggal di rumah dengan pintu terkunci, karena Belen akan menjemput Menel secepatnya. Beberapa minggu telah berlalu dan tidak ada tanda-tanda Belen akan menjemput Menel di kompleknya. Kondisi kota dan kompleks mulai sepi dan sangat tidak aman jika berkeliaran di luar. Sinyal di area tersebut mulai hilang, sehingga Menel tidak bisa menghubungi Belen, dan Menel membuat video dirinya untuk Belen bahwa Menel sedang baik-baik. Menel berharap jika sudah ada sinyal, video tersebut bisa langsung terkirim ke Belen. Sayangnya, Menel sudah kehabisan makanan untuk bertahan hidup, sehingga Menel terpaksa harus keluar rumah dan mencari makanan dari rumah tetangga-tetangganya. Namun, tetangganya mungkin sudah membawa semua makanan mereka dan pergi dengan bus yang semalam. Menel sampai di salah satu rumah dan bertemu dengan seorang nenek yang ternyata masih sehat dan tidak terinfeksi. Hanya saja nenek itu sudah tua dan hanya duduk di kursi roda. Nenek tersebut ditinggalkan oleh keluarganya naik bus evakuasi dengan keadaan lapar. Nenek tersebut bersedia membantu Menel untuk mencari rumah yang kemungkinan masih terdapat makanan karena nenek itu sangat hafal dengan kompleks tersebut. Menel sampai di salah satu rumah dan menemukan motor trail. Menel menggunakan motor itu untuk mencari rumah yang masih terdapat makanan. Dengan cara itu, Menel bisa mencari makanan dengan sangat cepat. Dirasa semua rumah yang disarankan nenek itu sudah digeledah, tetapi tetap saja hasil makanan yang didapatkan masih terasa kurang untuk hari selanjutnya. Tak lama kemudian, Menel punya satu target rumah lagi yang mungkin masih terdapat makanan, yaitu rumah tetangganya yang pertama kali terinfeksi virus. Dan benar saja, rumah tersebut masih punya banyak makanan karena keluarga dari orang yang terinfeksi virus tersebut tidak sempat membawa makanan mereka. Menel dan nenek tersebut bisa makan dengan puas dan menyambung hidup mereka untuk beberapa hari kemudian. Karena jarak tempat tinggal Menel dan nenek tidak jauh, Menel memutuskan untuk tidur di rumah agar Belen tahu jika Menel tetap di rumah. Di malam itu, nenek mengabarkan Menel lewat walkie-talkie agar menyalakan radio pada saluran yang ditunjukkan oleh nenek.
Dan benar saja, ada informasi khusus untuk pendengar radio tempat aman untuk penduduk yang tidak terinfeksi. Penyiar radio tersebut mengajak penduduk agar berkumpul di salah satu pulau, karena di tempat tersebut menyediakan tempat aman dan makanan untuk berlangsungnya kehidupan manusia. Menel pun ingin pergi ke sana dan mengajak nenek karena mereka juga mulai kehabisan makanan. Tetapi nenek berpikiran lain. Nenek takut jika dirinya hanya menambah beban Menel. Karena untuk berjalan saja nenek tidak bisa. Menel membantah dan akan tetap mengajak nenek bagaimanapun caranya. Keesokan harinya Menel pergi ke rumah nenek untuk segera pergi. Tetapi tidak ada jawaban dari nenek. Terdapat surat tertulis dari nenek yang berisi, "Terima kasih atas beberapa harinya dan sekarang selamatkan dirimu." Kemudian Menel masuk ke dalam kamar nenek dan melihat nenek sudah tidak bernyawa. Menel tidak menyangka apa yang telah dilakukan nenek. Berjalan dengan tidak fokus sehingga Menel dikagetkan dengan satu zombie yang tiba-tiba menyerangnya. Beruntung Menel sudah mempersiapkan semuanya dan bisa membunuh zombie tersebut. Setelah apa yang terjadi pada Menel mengabari Belen lewat pesan suara kalau Menel masih baik-baik saja, tetapi masih tidak ada sinyal. Menel memutuskan untuk pergi ke area aman yang disiarkan radio bersama Lukulo. Di tengah perjalanan, jalan-jalan juga mulai sudah ditutupi dengan plang yang membuat Menel terpaksa melewati jalan pintas yang ada di hutan. Ternyata di hutan jauh lebih tidak aman karena Menel sedang dikejar oleh banyak sekali zombie. Sampai pada akhirnya Menel melihat tumpukan zombie yang mengerikan dan membuatnya terjatuh dari motornya. Menel segera menaiki motornya lagi, tetapi tidak bisa menyala karena ada kerusakan setelah jatuh dan akhirnya Menel pergi membawa Lukulo dan meninggalkan motornya. Zombie-zombie itu tetap mengejar Menel sampai di pelabuhan. Untungnya, di jembatan pelabuhan terdapat pintu yang dapat menahan zombie-zombie itu. Menel langsung bergegas mencari kapal yang masih bisa digunakan. Sampai pada akhirnya, Menel menemukan kapal yang sempat dia jual pada waktu itu. Sesampainya Menel di kapal tersebut, dia mendengar suara aneh dari dalam ruangan di kapal. Menel memutuskan untuk mengecek dan ternyata ada bayi zombie di dalam ruangan kapal tersebut yang membuat Menel tidak tega jika membunuhnya. Dan akhirnya Menel menaiki kapal yang lebih kecil untuk perjalanannya menuju area aman yang disiarkan di radio. Perjalanan pun berlangsung selama berjam-jam sampai larut malam. Dan pada akhirnya mesin kapal Menel mati yang disebabkan karena ada mayat zombie yang tersangkut di mesin kapalnya. Tidak lama kemudian, Menel melihat cahaya dari kapal besar dan segera meminta pertolongan dari kapal tersebut. Menel pun ditolong dan diberikan makanan kepada pemilik kapal besar tersebut. Terdapat banyak orang di kapal besar tersebut, tetapi ada 3 orang yang berperan penting dari kapal tersebut. Tapi 2 di antara mereka bertiga tidak berbicara dengan bahasa yang Menel gunakan. Menel pun diinterogasi dengan salah satu orang kapal tersebut yang bisa berbahasa sama dengan Menel. Dia bernama Prisenko. Sebut saja Cengko. Cengko memperlakukan Menel dengan baik dan menyuruh Menel beristirahat karena besok mereka membutuhkan Menel untuk menunjukkan arah. Di tengah malam, Menel melihat dari lubang kapal ada beberapa orang dengan kapal kecil yang sedang membutuhkan bantuan. Lalu keesokan harinya, Menel pergi menemui Cengko dan menanyakan tentang beberapa orang yang meminta bantuan semalam. Cengko menjawab kalau tidak ada orang-orang meminta bantuan pada malam itu. Kemudian, Menel pun dipanggil oleh kapten kapal untuk dimintai menunjukkan arah di mana letak supply seperti baja dan lain-lain. Lalu Menel menunjukkan arahnya. Tak lama kemudian, Menel lagi-lagi menemui Cengko. Kemudian, Menel pun menawarkan tentang letak helikopter di rumah sakit terdekat.
Dengan helikopter itu, Menel dan Cengko bisa selamat, dan Cengko tidak peduli hal itu. Setelah Menel tahu jika kapal yang dia tumpangi tidak aman, dia memutuskan untuk pergi sendiri hanya dengan Lukulo, kucing kesayangannya. Saat hendak pergi dari kapal, Menel teralihkan dengan ruangan yang mengarah ke bawah kapal. Tidak lama setelah cek area bawah kapal, Menel menemukan 2 tahanan yang ternyata orang-orang dengan kapal kecil yang waktu itu meminta pertolongan. Setelah itu hanya tersisa 2 orang saja yang sedang ketakutan. Menel pun menolong 2 orang tersebut, tetapi setelah Menel melepas talinya, orang tersebut malah kabur dan diketahui oleh anak buah kapten yang bersenjata. Setelah itu, mereka langsung ditembak. Anak buah kapal yang hendak menembak Menel, Cengko pun menolong Menel dengan cara menyerang anak buah kapal dari belakang, dan Cengko menyetujui tentang helikopter yang ditawarkan oleh Menel. Spero che sia verdad lo dell'elicottero. Kemudian, mereka berdua kabur dari kapal besar itu dan pergi mencari helikopter di dekat rumah sakit. Tetapi sayangnya, Cengko tertembak di bagian lengannya saat kabur bersama Menel. Setelah kabur dari kapal besar, Menel dan Cengko menemukan area dengan banyak mobil dan berharap ada 1 mobil yang bisa dipakai. Setelah menemukan mobil, mereka langsung menuju ke rumah sakit yang dimaksud oleh Menel untuk mencari helikopter. Sesampainya di rumah sakit, Menel panik. Ternyata tidak ada helikopter di area rumah sakit. Dan pada akhirnya, mobil mereka dihadang oleh zombie. Tanpa berpikir panjang, Menel langsung menembak zombie-zombie tersebut. Kemudian, Menel membawa Cengko untuk masuk ke dalam rumah sakit. Di saat Menel mencari obat dan lain-lain, Menel mendengar suara dari ventilasi udara. Dia menyadari bahwa di area rumah sakit masih ada orang yang belum terinfeksi. Hola, por favor, aquí. Tidak lama setelah itu, suara mereka diketahui oleh zombie yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Sehingga Menel terpaksa harus lari karena jumlah zombie yang mengejarnya terlalu banyak. Menel pun terus berlari sampai akhirnya bertemu dengan salah satu orang yang mendengarnya di ventilasi tadi. Wanita tersebut ternyata juga menolong Cengko. Wanita itu bernama Lucia. Kemudian Lucia dengan seorang dokter membantu Cengko untuk mengeluarkan peluru dari lengan Cengko. Di sana juga terdapat 3 orang anak perempuan dengan 1 dokter. Lucia dan 3 orang anak tersebut adalah orang yang berhasil selamat dari kekacauan yang terjadi di rumah sakit. Setelah mengobati Cengko dan menunggu lengannya pulih, Lucia menunjukkan sesuatu yang ternyata masih ada helikopter di belakang rumah sakit. Tetapi mereka menunggu Cengko pulih karena Cengko adalah seorang pilot. Beberapa jam yang telah berlalu, Menel menghampiri sebuah ruangan di rumah sakit yang ternyata ruangan saat istrinya sakit karena kecelakaan waktu itu. Dengan rasa sedih, Menel pun teringat lagi kejadian itu dan Lokulo datang untuk menghibur Menel. Keesokan harinya, Menel mendapatkan sinyal dan memutar beberapa video yang dikirim oleh Belen. Salah satu videonya yaitu anak Belen yang sedang rindu dengan Lukulo yang membuat Menel sedikit tersenyum. Tidak lama setelah itu, segerombolan anak buah kapten kapal yang semalam masih mengejar Menel dan Cengko. Yang membuat Menel, Cengko, Lucia, dan lainnya panik dan mereka semua terpaksa harus menaiki helikopter secepatnya dengan melewati basement rumah sakit. Namun sayangnya dokter mereka sudah terinfeksi gigitan zombie saat perjalanan menuju helikopter tersebut.
Tinggal beberapa langkah lagi mereka bisa menaiki helikopter. Tetapi di sekitar helikopter terdapat banyak sekali zombie. Kemudian Menel punya ide untuk melewati zombie-zombie itu agar sampai ke helikopter. Dengan cara dikelilingi keranjang besi, mereka bisa berlindung dari gigitan zombie. Awalnya semua perjalanan lancar, sampai akhirnya roda keranjang tersebut menginjak sesuatu yang membuat zombie-zombie itu mendengar dan langsung menyerang mereka. Mereka pun berusaha untuk tetap bertahan dan jangan sampai tergigit oleh zombie. Dengan penuh perjuangan, mereka pun sampai ke pintu menuju helikopter tersebut. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam helikopter satu persatu. Menel dan Lucia harus mengunci pintu agar zombie tidak masuk ke area helikopter. Saat mereka hendak pergi, segerombolan anak buah kapten kapal mengetahui jika ada suara helikopter di sana. Kapten kapal pun mengancam Cenko untuk memberikan helikopter tersebut. Pada akhirnya, Menel pun tidak kehabisan ide. Menel terpaksa membuka pintu yang terdapat banyak zombie. Terjadilah pertempuran antara zombie dan anak buah kapten kapal. Cenko pun terpaksa menerbangkan helikopter tersebut, kemudian memberikan tali untuk Menel naik ke helikopter. Menel, Cenko, dan Lucia serta 3 orang anak perempuan tersebut selamat dari area kekacauan zombie. Mereka pun merasa senang dan lega sekarang. Menel pun juga merasa lega dan ingin memberitahu Belen lewat telepon jika dirinya berhasil selamat dengan helikopter. Dan Menel berencana untuk pergi ke tempat tinggal Belen. Tetapi ada hal aneh. Kepala Belen dengan nada yang sangat panik dan ketakutan, Belen melarang Menel untuk pergi ke tempatnya. Tetapi Belen tidak memberi alasannya. Mungkin saja di tempat Belen tinggal sudah terinfeksi virus juga, dan film pun tamat. Wah, menurut kalian ceritanya seru nggak? Jika kalian suka dengan dunia perfilman, harus klik subscribe ya, agar tidak ketinggalan di konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.